Hai masyarakat pendengar, kembali lagi dengan aku Heratunisa dengan bahasan topik-topik yang menarik untuk didengar. Topik yang akan kita bahas kali ini mengenai topik krusial dalam lingkungan kerja nih. Topik apaan tuh? Nah, kali ini kita akan membahas K3 ya. Bukan kebersihan, kerapian, dan kedisiplinan, tapi kesehatan dan keselamatan kerja. By the way, aku di sini nggak sendirian loh guys. Aku sudah ditemenin oleh 2 orang yang cantik dan juga ganteng yang akan membahas materi K3 ini loh. Sepertinya udah pada siap nih ya, udah kelihatan fresh dan udah semangat banget nih mau ngulik-ngulik tentang K3 gitu loh. Di sini aku udah ditemenin bersama Fabel. Halo Fabel. Dan juga ada Siti Jumi. Halo Siti Jumi. Senang bertemu dengan kalian berdua ya. Semoga pembahasan kita kali ini menarik masyarakat dan juga menarik kita sebagai yang nantinya akan bekerja gitu loh. Dan kita harus tahu apa sih itu K3 gitu loh. Nah, dari topik ini kita akan membahas beberapa subtopik nanti yang akan dijawab oleh rekan Fabel dan juga Siti. Nah, gimana keseruannya? Silahkan didengar. Mungkin aku mau tanya Fabel dulu kali ya. Menurut kamu tuh K3 itu apa sih? Baik, menurut saya K3 ini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Menarik. Yang aku tangkap sih, berarti kalau K3 itu udah terrealisasi nih, bisa menjamin dan melindungi segala aspek yang menyebabkan kecelakaan kerja berarti ya. Berarti ini emang sangat-sangat penting banget nih ya, kalau dilihat. Masalahnya di lingkungan kerja itu pasti banyak terjadi hal-hal yang di luar kendali kita ya kan ya. Nah itu tuh bisa dicegah gitu loh dengan pengetahuan-pengetahuan mengenai K3 itu tersendiri ya. Ya betul. Terima kasih Fabel. Mungkin karena udah tahu itu apa K3, mungkin ini berkesinambungan juga ya dengan pertanyaan selanjutnya ya Fabel ya. Itu kenapa sih K3 itu penting banget ya? Mungkin ada aspek yang bikin sangat-sangat penting itu gitu loh, yang pengen aku tahu gitu. Menurut saya K3 itu sangat penting. Manfaat menerapkan K3 di tempat kerja sangat besar. Salah satunya adalah peningkatan kesehatan dan keselamatan karyawan. Dengan menerapkan K3, karyawan dapat terhindar dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selain itu, penerapan K3 juga dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Wow, sangat-sangat bermanfaat sekali ya sebagai kita pribadi juga ya. Itu memang udah terlihat kepentingannya itu loh, harus ada di seluruh aspek kerja apapun, lingkungan kerja apapun, emang harus ada nih K3 ini gitu loh. Kalau nggak ada K3 ya gimana orang bakal terselamatkan dan terjamin keselamatan dan kesehatannya ya. Aku ada satu yang melek, yang benar-benar pengen tahu nih kasusnya. Itu kasus kebakaran kembang api Kosambi itu di Tangerang, Banten. Itu sempat booming beritanya gitu loh. Dan itu gimana sih kamu nge-analisisnya gitu loh, kasus kebakaran ini? Mungkin bisa dijawab ya, silakan. Nah, jadi gini nih, dari kasus kebakaran pabrik kembang api di Kosambi ini, kita bisa melihat beberapa faktor K3 yang diduga dapat memengaruhi kasus kebakaran pabrik tersebut. Yang pertama, yaitu ada pengelasan di area yang berbahaya. Kenapa? Percikan api dari pengelasan itu dapat memicu ledakan dan kebakaran bahan baku kembang api yang kita ketahui sifatnya mudah terbakar. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya penilaian risiko dan prosedur K3 yang tidak memadai. Yang kedua, penyimpanan bahan berbahaya yang tidak tepat. Bahan baku kembang api yang disimpan dalam jumlah besar di dekat area pengelasan dapat meningkatkan risiko paparan percikan api. Ditambah kurangnya ventilasi dan sistem pemadam kebakaran yang memadai di area tersebut. Nah, bicara tentang penerapan K3, sebenarnya menurut aku, penerapan K3 itu sendiri merupakan langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja. Ini penting untuk melindungi pekerja dari berbagai bahaya yang ada di tempat kerja, serta untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Aduh, ini mungkin pertanyaan terakhir aku ke Tia ya. Mungkin ngobrol-ngobrol kita yang terakhir kali ya, untuk Fabel dan juga Tia. Pertanyaan terakhir aku itu,
perlunya K3 dalam perusahaan itu apa sih? Nah, karena ini nih, karena kebanyakan kita sebagai mahasiswa itu kan pengen kerja di perusahaan, anak manajemen kerja di perusahaan gitu loh, apalagi yang bergerak di bidang yang diinginkan itu sangat banyak sekali gitu loh. Nah, itu perlunya K3 dalam perusahaan itu apa aja sih gitu? Menurut aku, penerapan K3 ini merupakan investasi yang penting bagi perusahaan. Dengan menerapkan K3 yang baik, perusahaan dapat melindungi keselamatan dan kesehatan bagi pekerjanya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan, mengabaikan K3 dapat menimbulkan konsekuensi yang fatal bagi semua pihak, sehingga penerapannya perlu menjadi komitmen bersama dari semua pihak. Nah, dari yang aku tangkep nih, perlunya K3 dalam perusahaan itu sama aja sih dengan pentingnya K3 itu secara umum di lingkungan kerja gitu. Harus didukung oleh peralatan, harus didukung oleh pelatihan-pelatihan buat tenaga kerja baru gitu. Pokoknya harus harus didukung oleh lingkungan kerja yang baik juga. Mungkin itu sampai ya Tia ya. Wah, nggak terasa nih. Fabel, Tia, kita udah selesai nih bahas-bahas, ngulik-ngulik materi tentang K3 gitu loh, topik tentang K3 gitu loh. Nah, buat teman-teman pendengar nih, jangan lupa recheck lagi tuh K3-nya di tempat kerja gitu loh. Dan juga aku mau bilang kepada masyarakat pendengar, terima kasih telah mendengarkan podcast kita ini. Ingatlah K3 adalah tanggung jawab bersama. Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat ya guys ya. Oke, sekian dulu dari kita. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. See you.